Pemirsa, seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh oleh Kementerian ATR BPN. Nah, apakah hal ini akan menyelesaikan polemik terkait pagar laut yang tidak kunjung sudah pemirsa? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution menghadirkan saksi Hotman Paris ternyata berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Ya, beginilah awal kericuhannya pemirsa. Kita tadi naik ke atas meja juga ya. Ini dipicu terdakwa Rasman Arif Nasution yang mendekati pengacara kondang Hotman Paris di kursi saksi saat sidang kasus pencemaran nama baik hari ini. Rasman terlihat kesal melayangkan protes kepada Hotman. Di sidang ini majelis hakim meminta persidangan agenda keterangan saksi Hotman Paris digelar tertutup untuk umum karena dianggap ada materi yang mengandung kesusilaan, tapi Rasman tidak berkenan. Hingga Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan hakim yang meminta sidang digelar tidak tertutup ya, tapi terbuka. Dan pihak Rasman pun mengamuk di persidangan karena digelar tertutup. Bahkan salah satu kuasa hukum nekat naik meja seperti yang kita saksikan tadi. Sidang tidak kondusif memaksa majelis hakim menskorsing jalannya persidangan dan ditunda hingga 2 minggu ke depan. Kita ke informasi lainnya, Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Masa mendesak pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Ribuan buruh datang menuntut kejelasan kasus penembakan yang dialami 5 orang pekerja migran Indonesia oleh kepolisian di Raja Malaysia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal hadir dan mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia segera bertindak menangani kasus penembakan ini. Dan dinyatakan bila dalam waktu 3 kali 24 jam kasus tidak dapat diatasi, Serikat Buruh akan kembali berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia. Langkah kita kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara. Sebelumnya pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia akibat tertembak di Malaysia. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Tumbuh hai. Mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tiada doli kan. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, seorang ibu hamil melahirkan di dalam bak mobil yang amblas di tengah jalan rusak penuh lumpur di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ini mau melahirkan nih. Masya Allah, subhanallah, melahirkan di jalan itu. Kita lihat seperti ini situasinya pemirsa, sebuah mobil amblas berhenti di tengah jalan yang kita lihat tadi rusak penuh lumpur. Ini lokasinya di Simpang Sepetang, Sirang Setambang, Kecamatan Sepauk, dan kita lihat bersama-sama di dalam bak yang tertutup terpal hijau ini, seorang tenaga kesehatan menggunakan sarung tangan membantu proses persalinan seorang ibu hamil. Mobil yang penuh lumpur karena jalanan yang rusak dan tidak rata ya. Tapi sang bidan dengan tenang memotong tali pusar bayi di tengah kondisi mendesak di jalanan rusak ini. Apalagi curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Sintang beberapa pekan ini membuat sejumlah ruas jalan tanah jadi rusak parah. Hal ini menyebabkan beberapa titik ruas jalan jadi sulit untuk dilewati. Masya Allah, subhanallah, melahirkan di jalan itu. Lahir di Subhanallah. Sepetang, Kang. Lahir di Simpang Sepetang, tanggal... Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengecer kembali diizinkan menjual gas 3 kg. Namun, warga Kalideres, Jakarta Barat masih harus antri di agen untuk mendapatkan gas melon tersebut. Kondisi ini terjadi lantaran warung pengecer masih belum mendapat pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu, Pak. Jangan kayak gini, susah nyarinya, Pak. Muter-muter banget gitu, susah, Pak, nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini, baru ini nih dapat. Sudah 3 hari, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Minggu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Dan ternyata pemirsa, warga di kawasan Klender, Jakarta Timur juga masih kesulitan mendapat gas melon. Pasalnya beberapa pengecer gas melon yang kini disebut sub pangkalan, meski sudah dapat pasokan gas, jumlahnya masih sangat terbatas. Seperti di salah satu pedagang eceran atau sub pangkalan di kawasan Klender, Jakarta Timur, warga mendatangi pengecer untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Warga kini telah bisa mendapatkan gas di tingkat pengecer. Namun mereka mengeluhkan harga yang dirasakan masih terlalu tinggi, terutama pada hari pertama dibukanya kembali penjualan di tingkat pengecer. Namun untuk saat ini harga gas di pengecer sudah kembali normal. Aku nyampe muter ke gang-gang kecil, akhirnya dapet, ada yang dimahalin. Tadinya aku biasa beli 20, 25 kemarin. Tapi untung ada gitu, nggak apa-apa ya, mahal tapi barangnya ada gitu ya. Ini kalau nggak ada, aku kemarin ambil-ambil nggak mau dagang. Nggak ada gas katanya, aku dagang gorengan. Menurut saya sih nggak sulit, cuman kita kan punya KTP gitu. Kurang tahu kalau nggak punya KTP sih kali. Iya, maka tadi pakai KTP, katanya langsung aja saya bawa ke sini gitu. Alhamdulillah dapet dah. Harganya berapa Bu sekarang? 20, nggak naik sih. Di warung juga sama 20. Meski pemerintah telah memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi, namun pedagang mengeluhkan pembatasan jumlah stok. Seperti yang terjadi di salah satu sub pangkalan gas LPG 3 kg di Glodok, Jakarta Barat. Stok gas langsung habis dibeli warga sejak pagi. Akibatnya banyak warga yang datang belakangan kecewa dan harus mencari gas ke tempat lain. Enggak, 100 per hari. 100 per hari? Iya.
Jadi kan tiap pangkalan sekarang jatahnya itu 100 per hari. Pedagang berharap stok dapat diperbanyak agar warga mudah mendapatkan LPG bersubsidi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, antrian juga terlihat di daerah lain. Ratusan warga di Gerobokan, Jawa Timur rela menunggu hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Sayangnya pemirsa, meski sudah mengantri lama, masih ada warga yang belum kebagian gas 3 kg. Dan itu kemudian kalau panggil nomor 26 niku wau. Kalau panggil pun maju lo maringi. Bukan kula dereng nomor 26 kula malah. Ya dirimu si nomor 26 di. Mun kula tumpuk mriko. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Gerobokan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Nah, kemarin ngambil nyari di mana saja? Muter-muter ya dapat Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Ada. Masaknya pakai apa? Kayu dulu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, gas melon 3 kg akhirnya bisa dijual kembali di tingkat pengecer setelah sempat dilarang perdagangannya oleh pemerintah. Namun pemirsa, kembalinya gas ke pengecer harus ada harga yang dibayar. Gara-gara kebijakan yang dinilai setengah matang, sosialisasi dan implementasinya, warga jadi harus antri dan jauh-jauh berburu gas sambil bertaruh nyawa. Antrian panjang warga terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa antri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Sementara itu seorang ibu mengamuk di sebuah pangkalan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang karena lelah antri berjam-jam bersama anaknya yang masih kecil, namun tak juga mendapatkan gas LPG 3 kg. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pembelian dibatasi Pertamina. Tidak sampai di situ. Gara-gara gas melon tak ada di pengecer, seorang warga lansia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia setelah berjalan setengah kilometer untuk membeli gas LPG 3 kg. Yoni, nenek berusia 62 tahun, sempat pulang ke rumah karena tidak membawa KTP dan kembali lagi ke pangkalan gas. Sesampainya di rumah, Yoni yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu nenek emaknya Robi itu jatuh katanya, tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk istirahat, dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, tapi saya tanya udah nggak nyaut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa. Kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita
Katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya. Sebuah momen menghentak terjadi di tengah kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kota Tangerang, Banten. Effendi, seorang warga kecamatan Cibodas dengan suara bergetar menahan tangis, merasa dirugikan oleh kebijakan penghapusan pengecer. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi, ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Setelah komunikasi dengan Presiden. Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan pembelian gas LPG 3 kg dikembalikan ke tingkat pengecer menjadi subpangkalan. Instruksi tersebut diberikan mencermati kesulitan dan antrean yang dialami masyarakat saat membeli gas melon. Mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kebijakan perubahan pengecer menjadi subpangkalan tidak akan mengurangi pasokan gas LPG 3 kg. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat mengharapkan agar kebijakan tersebut memudahkan dan tentunya menjaga keselamatan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya antrian pembelian gas bersubsidi di berbagai daerah, sejumlah pejabat turun ke lapangan mengecek penjualan gas bersubsidi. Dari anggota DPR hingga wakil presiden turun ke bawah untuk memastikan rakyatnya tidak lagi antri saat membeli gas subsidi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 melakukan sidak ke pangkalan gas di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Didampingi petugas Pertamina, Sufmi Dasko memastikan penjualan gas LPG bersubsidi berjalan lancar. Rombongan anggota Dewan ini juga mengecek penjualan gas di sebuah toko kelontong yang menjadi subpangkalan atau yang sebelumnya disebut sebagai pengecer gas LPG. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan, dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau penjualan gas bersubsidi di sebuah warung di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wapres mengecek apakah subpangkalan sudah bisa kembali menjual gas bersubsidi. Saat Gibran melakukan sidak, antrean pembeli tidak terlalu panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Selabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga.
Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa kondisi terkini korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi yang dirawat di RSUD Ciawi, Jawa Barat? Kita telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam, Hamzah. Bagaimana kondisi korban yang dirawat di RSUD Ciawi saat ini, Hamzah? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Hingga malam ini, hingga waktu kami melaporkan saat ini sudah ada sekitar 6 orang dari beberapa korban yang dirawat di RSUD Ciawi yang diperbolehkan pulang. Sedangkan 5 korban yang mengalami luka-luka ini masih terus dirawat intensif di RSUD Ciawi. Dan dari terkait informasi terkait dengan orang meninggal ini terdapat 8 korban yang dinyatakan meninggal yang ditemukan di gerbang tol Ciawi 2 pada kecelakaan mobil pada Selasa malam lalu. Dari ke-8 korban meninggal dunia ini, ada 6 korban yang sudah berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing serta dimakamkan. Adapun terkait dengan 2 korban meninggal lainnya, ini masih dilakukan terus identifikasi oleh pihak DVI Polri dan juga RSUD Ciawi. Hal ini dikarenakan kedua korban meninggal ini mengalami luka bakar yang cukup parah sehingga tidak dapat dikenali secara fisik. Nantinya pihak DVI Polri dan juga RSUD Ciawi ini akan melakukan pengetesan DNA, di mana pengetesan ini akan mencocokkan DNA dari keluarga dan juga dari jenazah yang ditemukan di gerbang tol Ciawi pada kecelakaan mobil lalu. Dan nantinya pengecekan DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Kemudian nantinya pihak DVI Polri akan mengembalikan identitas para korban kepada keluarga. Selain itu, Yudi dan juga pemirsa, Direktur RSUD Ciawi ini menjelaskan terkait dengan kondisi dari supir ataupun pengendara truk yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Hari ini truk ataupun supir truk ini sudah mengalami siuman ataupun sudah dapat membuka mata, namun pihak RSUD menyebut bahwa dirinya masih belum bisa diajak berkomunikasi. Sehingga pihak kepolisian ini masih belum dapat meminta keterangan dari supir yang membawa galon berisi air pada kecelakaan Selasa malam lalu. Selain itu, hingga saat ini total dari korban yang terlibat dalam kecelakaan mobil beruntun di gerbang tol Ciawi ini sudah berjumlah 19 orang, di mana 8 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang lainnya dinyatakan luka-luka, di mana rinciannya 3 orang mengalami luka berat, 3 orang mengalami luka sedang dan 5 lainnya mengalami luka ringan. Hingga saat ini 5 orang dinyatakan korban luka-luka ini masih dirawat intensif di RSUD Ciawi. Sementara itu, Yodi. Baik, terima kasih Hamzah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Namun saat ini sopir truk belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama.
di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik, ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata, ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya, dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya, ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii, ya. Selain juga ada masalah di matanya, ya, Dokter Anggi, ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian ATR pastikan seluruh sertifikat pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan. Kami juga akan hadirkan diskusi terkait dugaan korupsi dan pencucian uang kasus pagar laut. Usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih di Sindo Prime, pemirsa. Seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan semua sertifikat di luar garis pantai akan dibatalkan. Di garis bawahi, ya pemirsa, dibatalkan. Nusron mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah karena potensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kementerian ATR BPN sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di Laut Tangerang sebanyak 50 unit, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebelumnya, seperti yang kita tahu bersama, Ombudsman RI merilis hasil investigasi mereka masih berkaitan dengan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuannya diantaranya adalah kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah hingga ada unsur pidana. Ya, Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan informasi 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang dinilai merugikan para nelayan dari sisi ekonominya. Jadi laporan Ombudsman Provinsi Banten ini terkait investigasi yang sudah dilakukan sejak 19 Desember 2024 lalu menyebut nelayan menderita kerugian hingga 24 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot Tangerang. Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain, yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Woi, udah habis itu udah ya. Ini masalahnya. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan.
Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 2,4 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya. Jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Polisi terus mengusut kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan untuk proyek pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Selain pemalsuan dokumen, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini. Kita akan bahas lebih dalam di segmen dialog kita bersama sejumlah narasumber istimewa saya, pemirsa. Kita sapa, ada Ketua Badan Satria Nusantara Rofi'i Muklis, lalu ada pakar TPPU Yenti Garnasi, dan juga mantan Kabareskrim Susno Duaji. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat semuanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Gus Rofi'i. Kan sempat disampaikan bahwa sertifikat ini, Gus Rofi'i, di sepanjang 30 km pagar laut tidak ada hubungannya. Karena yang dibatalkan 50 sertifikat di Desa Kohot ya. Nah, barusan kita mendapat informasi bahwa akan dibatalkan seluruhnya. Berarti ini apakah masih berkaitan atau tidak dengan yang ada di pagar laut, Gus Rofi'i? Oke, perlu saya sampaikan, kebetulan kami juga cross-check, jadi yang disampaikan Pak Menteri kemarin itu bukan di sepanjang pagar laut yang ada di daerah Kohot sekitarnya, tapi itu di daerah Bekasi. Jadi yang di daerah Kohot atau di sebelah pagar laut, kan kalau kita berbicara pagar laut itu kan meliputi 6 desa. Tetapi yang di cross-check oleh Kementerian ATR, BPN yang kerjanya sangat bagus ini, Mas Nusron, kemudian Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajarannya, itu masih di 50 yang dianggap musnah. Nah, kenapa kok dianggap musnah? Kan begitu. Ya. Berarti ada alasnya sebelumnya, cuman karena tanahnya tidak nampak, maka dianggap musnah. Itu masih 50. Ini harus clear ini. Jangan sampai kita membahas suatu persoalan yang mana Menteri ATR tidak pernah menyampaikan dicabut semua. Yang dicabut semua kemarin itu di Bekasi. Bukan Tangerang. Di Bekasi itu bukan di Tangerang. Kalau di Tangerang masih berkutat di Desa Kohot yang dianggap musnah. Nah, tetapi yang paling penting pagar laut ini kan tugasnya KKP. Nah, maka silahkan KKP untuk mengumumkannya. Kalau memang itu melanggar, sampaikan aja sanksinya apa, kan begitu. Kalau misalnya itu menyangkut pidana, ya silakan, berarti aparat kepolisian. Sebenarnya negara kita ini, Mas, itu sudah ada aturan masing-masing, ada tugas masing-masing. Nah, kalau yang punya tugas masing-masing ini mengerti tupoksinya, maka ini akan berlarut-larut. Justru ini yang dirugikan kan pihak PIK akhirnya kan, karena ada program PSN. Padahal PSN dengan kaitan pagar laut itu tidak ada kaitan sama sekali seperti yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Kan begitu. Nah, jujur aja, karena saya sering mengadvokasi, justru sekarang ini yang paling penting adalah ketika pagar laut itu sudah dibersihkan, pagarnya, ya silakan KKP untuk mengumumkannya kalau memang itu tugas KKP. Sedangkan kalau berkaitan tanah atau sertifikat yang muncul, itu berarti tugasnya ATR BPN. Nggak apa-apa, silakan aja diumumkan siapapun pemiliknya. Kalau memang itu melanggar karena negara kita negara hukum, ya umumkan. Cuman yang paling penting ya, kalau kita berbicara membela rakyat, membela nelayan, saya investigasi langsung ke Karangserang, Kecamatan Sukadiri.
saya juga memeriksa surat-suratnya. Karena memang ada namanya Pak Hendra itu mengalami abrasi tanahnya. Surat-suratnya ada, Mas, bisa itu dihadirkan di iNews TV. Oke. Jadi dan itu dia masih masang pagar laut dari bibir pantai sampai karena untuk membatasi tanahnya itu gitu. Jadi ada warga di sana yang mengaku ke Gus Rofi'i bahwa tanahnya itu tadinya daratan, kemudian ditutupi menjadi air, sekarang menjadi lautan. Betul itu di Karangserang, di Kecamatan Sukadiri, dia juga izin namanya Taman Bermain Air. Dia mengajukan perizinan karena tanahnya sudah jadi air, sehingga dia punya namanya Taman Bermain Air di Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Silakan saya bertanggung jawab atas semua ini. Nah, yang paling penting begini, Mas. Kalau kita memang niatnya membela rakyat, jangan hanya berkutat kepada nelayan pagar laut, karena pagar laut kan sudah dibersihkan tuh pagarnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana nasib warga yang mengalami abrasinya. Karena selama ini pemerintah tidak pernah hadir kepada orang yang tanahnya hilang mengalami abrasi tersebut. Baik, Gus Rofi'i, karena tadi adalah temuan dari Anda, kemarin Ombudsman juga menyampaikan temuannya kepada kami bahwa nelayan mengalami kerugian dan sedang diselidiki dugaan apakah ada korupsi dan TPPU-nya di sana. Berarti gimana nih Gus Rofi'i? Apakah memang itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau menemukan? Mas, sekarang saya mau tanya, kalau itu kerugian para nelayan akibat pagar laut misalnya, nah kerugiannya itu bentuknya apa? Namanya kerugian itu kalau itu menyangkut pidana kan harus ada 2 alat bukti itu. Nah, siapa yang melaporkan? Yaitu yang mengalami kerugian tersebut. Itu clear. Kan begitu, Mas? Oke. Betul nggak? Begitu gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang itu bukan menjadi ranah hukum terus diada-adakan. Karena begini, Mas ya. Pagar laut ini bukan cor-coran. Artinya cor-coran itu terbuat dari beton, bukan. Makanya Kementerian KKP menyampaikan bahwa sanksinya adalah sanksi administratif. Kenapa? Karena dia terbuat dari bambu. Ini sudah disampaikan oleh Kementerian KKP. Itu, Mas. Baik, Gus Rofi'i yang bisa Baik, Gus Rofi'i yang bisa menjawab 2 alat bukti dan indikasi TPPU-nya sejauh apa? Saya minta tolong Bu Yenti. Bu Yenti, TPPU di kasus pagar laut ini atau mungkin melihat sertifikat laut kok punya sertifikat. Nah, ini dugaan alat bukti yang bisa diarahkan ke sana tuh gimana Bu Yenti? Ya, ini kan kita bicara yang pagar laut ya. Pagar laut kan kita semua juga bisa lihat bahwa ada laut yang harusnya tidak dipagari gitu ya. Itu aja deh, 30 km. Dan itu pasti ada larangan-larangan yang dilanggar. Tidak boleh kan itu harusnya. Nanti kita lihat. Dengan tidak ada izin kemudian memasang pagar-pagar di laut dan sebagainya, itu pasti ada pelanggaran hukum yang bersanksi pidana. Kita cari yang pidana karena memang setiap ada kejadian-kejadian seperti ini sebetulnya double track system itu jalan. Administrasi silahkan pemerintah, tetapi kalau ada pidananya, pidana juga jalan, harusnya begitu. Kalau sampai ada, kita kan lewat dari media ya, karena kita bukan langsung ya dari media, bahwa ada pemalsuan, bahwa kemudian ada melanggar hukum lingkungan, ada melanggar hukum kelautan yang bersanksi pidana, itu berarti kan ada kejahatan asal. Orang yang melakukan pelanggaran itu tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Di antara mereka yang melakukan pelanggaran itu kemudian mereka mendapatkan keuntungan, ada uangnya misalnya. Nah, itu uangnya untuk apa? Itu adalah TPPU. Jadi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum pidana, apakah itu pemalsuan, apakah itu tipikornya ya, kalau penyelenggara negara atau pejabat publik yang melakukan pemagaran, kita kan harus lihat bahwa sebenarnya tidak harus lihat yang pelaksananya saja semuanya gitu ya, semuanya sampai ke atas siapa sih sebetulnya yang pada akhirnya pengembang atau siapapun itu kemudian melakukan pemagaran. Ini mesti ada masalah izin yang harusnya tidak boleh dikeluarkan tapi dikeluarkan, dan itu kemungkinan tidak gratis. Nah, ketika itu tidak gratis kemudian ada uangnya atas pelanggaran hukum pidana, kemudian uang itu di mana, untuk apa, dialirkan kemana, itu adalah TPPU-nya. Artinya Bu Yenti, apakah dugaan TPPU kuat ketika pembatalan sertifikat ini berarti ada dugaan aliran dana ke pihak terkait yang menyetujui sertifikat diterbitkan? Iya, kalau saya melihat ya, kalau ada, kan gini ya,
walaupun nanti detail ya semuanya, karena ini 30 kilometer dan kemudian sudah ada pemetaan. Kita mengawasinya lewat media ya, karena memang kan kita kan bagian dari public participant ya, kita tidak mungkin saya sebagai akademisi terus lihat ke sana ya. Jadi kan kami di posisi bahwa kita melihat dari media, dan media itu adalah kontrol masyarakat, bahwa itu sudah ada di petak-petak dan sebagainya, dan itu sebenarnya tidak ada kan. Ini modusnya akan didalami oleh kepolisian. Apakah memang sudah dikotak-kotakan dulu dan kemudian dipagari dan kemudian muncul sertifikatnya? Nah, ini yang harus dicari. Kalau itu ada orang yang melakukan itu dapat apa? Dan yang memerintahkan siapa? Semua aliran dana terkait dengan pembangunan pagar itu adalah hasil kejahatan. Kalau itu memang ada kejahatan, ada bukti-bukti kejahatannya. Setelah uang itu diterima oleh siapapun, itu maka terjadilah TPPU. Memang di dalam Undang-Undang TPPU kejahatan asalnya kan banyak sekali. Itu artinya apa? Artinya semua kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang itu harus dikejar dengan TPPU agar ada penjeraan. Kenapa? Karena selain dipidana juga uang yang diterima tadi yang merupakan hasil kejahatan itu adalah bisa dirampas kembali. Begitu. Baik, Pak Susno, ini saya minta tolong ke Pak Susno karena ini cukup rumit mungkin ya. Karena ada yang bilang pagar laut berbeda dengan wilayah yang bersertifikat dan dibatalkan. Kemudian juga ada yang menyampaikan PSN ini bukan PIK 2, PSN PIK 2 berbeda. Nah, untuk menjelaskan secara sederhana bahwa sebenarnya kasus ini seperti apa sih mengenai pagar laut dan sertifikat di laut ini, Pak Susno? Kita mau berbicara dari yang mana dulu ya. Satu, pagar laut. Kalau pagar laut itu terkait dengan memagari laut, itu persoalannya ada izin apa tidak. Ini ranahnya daripada Kementerian KKP. KKP tadi yang disampaikan Gus Rofi juga. Sanksinya apa? Sanksi administratif dan sanksi denda. Kedua, tentang sertifikat laut yang tidak boleh disertifikati, kemudian disertifikati. Terjadi dua opini. Ada yang mengatakan itu daratan menjadi laut, ada yang mengatakan itu dari sejak zaman bahla itu laut, sehingga tidak boleh disertifikatkan. Maka dari pensertifikatan laut ini akan timbul dugaan ya, dugaan perizinan, dugaan pemalsuan. Pemalsuan apa? Pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertifikat. Kan untuk dapat sertifikat kan harus ada pengajuan, dokumen pengajuan itu harus ada liter C, petuk apa dan sebagainya yang diperkuat oleh kepala desa dan seterusnya. Nah, itu palsu apa tidak? Bisa saja suratnya asli dari lurah, tapi keterangan yang ditempatkan palsu. Kemudian dari situ juga timbul tindak pidana bahwa adakah di dalam pengajuan sesuatu yang bersifat palsu ini menimbulkan materi, yaitu pemberian uang atau suap dan sebagainya. Kalau ini dilakukan oleh aparatur negara, ini menjadi tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ada lagi PSN, ini hal yang berbeda. PSN itu berada di darat, ditetapkan oleh pemerintah untuk tanah negara. Nah, itu terkait dengan masalah administrasi penerbitan PSN itu mengandung unsur KKN apa tidak. Nah, kita mau lihat yang mana? Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Tentang lingkungan hidup ya. Nah, lingkungan hidup mungkin merusak ini, merusak itu, ganggu nelayan. Itu ranahnya daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Dia kan punya PPNS. Nah, ini tidak bisa dicampur aduk. Nah, kejahatan apa yang timbul? Tadi ada kejahatan pemalsuan, yaitu keterangan palsu dan sebagainya. Ada kejahatan money laundering, ada kejahatan korupsi, ada kejahatan lingkungan hidup. Nah, kita mau bahas yang mana? Nah, kalau kita semua bahas yang kiri masuk kanan, kanan masuk kiri, ya ambil saja yang mana dulu. Mau money launderingnya? Kalau money launderingnya udah dijelaskan, cari predikat crime. Predikat crime-nya banyak sekali. Adakah pemalsuan melahirkan duit? Adakah perizinan, yaitu tentang penyalahgunaan wewenang yang menghasilkan duit? Adakah penerbitan sertifikat main swap menimbulkan duit, itu korupsi? Nah, itu ekornya, muaranya ke tindak pidana pencucian uang semua. Ya.
Oke, hanya itu aja dari saya. Oke, baik. Gus Rofi, kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Susno itu menarik ya. Artinya kalau misalnya ini tidak ramai, sebenarnya juga ada banyak dugaan pelanggaran di balik ini dong, Gus Rofi, kalau begitu. Ya, kita ini gini, Mas. Yang disampaikan Pak Susno Duaji, Komjen Susno Duaji itu sudah benar. Jadi kita mau bahas yang mana, jangan dikait-kaitkan, kan itu masalahnya, framing-framing itu. Contoh, masalah pencatutan, tuju apa gitu. Nah, Pak Lurah kan sudah mengklarifikasi, bukan Lurah Kohot ya, bahwa kop surat dan lain-lain itu bukan dia yang membuat gitu loh. Jadi kalau misalnya ada merasa pencatutan, maka silakan masyarakat yang dicatut itu untuk melaporkan. Kalau saya, Mas, tidak hanya percaya dari media saja, tidak hanya percaya dari TikTok, tidak hanya percaya dari YouTube. Medsos. Saya investigasi ke lapangan, termasuk tanah PSN itu seperti apa, kan begitu. Tanah PSN itu miliknya Perhutani. Jadi beda, PSN yang ada di sebelah tanah PIK dengan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau mindset ini dipahami, maka insya Allah pola pikir kita itu akan jernih gitu loh. Nah, selama ini kan framingnya proyek PIK di PSN kan, sehingga ada darah mendidih gitu loh. Kok enak ya PIK itu tanahnya di PSN kan, sampai di ada oknum-oknum calo itu ketika kepingin mendapatkan tanah, mereka itu mengatasnamakan PSN, padahal PSN itu adalah tanahnya pemerintah. Baik, Gus Rofi, supaya lebih lengkap lagi dialog kita simak dulu Gus Rofi informasi berikut ini. Gus Rofi, Pak Susno dan Ibu Yenti, Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat terkait kasus pagar laut. Kita simak pernyataan Bareskrim. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Baik, Pak Susno, pasal berlapis apa sebenarnya yang akhirnya bisa ditetapkan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini, Pak, sebenarnya Pak, pelanggarannya? Jadi saya koreksi sedikit ya. Silakan, Pak. Agak keliru itu penjelasannya. Mestinya polisi itu kan penyidik, menyelidik, kemudian menyidik. Pengertian penyidik itu membuat terang suatu peristiwa. Dengan mengumpulkan alat bukti, peristiwa itu terang, pidana atau bukan. Kalau pidana, pidana apa? Jadi jangan dia nentukan pasal, nentukan pelanggarannya, baru dicari buktinya. Mestinya kami selidiki dulu peristiwa itu. Setelah diselidiki, kami nemukan alat bukti bahwa di situ ada pemalsuan. Dalam pemalsuan itu melahirkan duitnya ditransfer atau duitnya dibelanjakan, maka ada tindak pidana pencucian uang. Dalam pemalsuan itu digunakan untuk mendapatkan sertifikat, kemudian sertifikat itu main sogok atau menyalahgunakan wewenang, maka itu korupsi. Jangan dia tentukan, wah ini pencucian uang, wah ini pemalsuan, belum mau dia selidik dulu. Kan dia kan belum sidik kan, baru menyelidiki. Kami selidiki dulu peristiwanya apa dengan mengumpulkan alat bukti, nanti kami tuduhkan pasalnya apa. Bukan pasalnya dibuat dulu, baru dicari alat buktinya. Ini agak kurang pas ya. Pak Susno, tadi sempat disampaikan juga bahwa ada pernyataan dari satu masyarakat yang menyampaikan memang wilayahnya dulunya adalah darat, kemudian jadi laut, dan kita juga mengetahui bahwa Lurah Kohot ya, ini juga beberapa kali dimintai keterangan, dan apakah memang orang-orang ini menjadi satu-satunya untuk mengungkap kasus ini, atau ini bisa terang benderang dengan tidak hanya dari 1-2 orang saja untuk mencari tahu? Ya akan terang benderang, semua boleh berpendapat. Kan pakarnya di Indonesia ada lengkap, kan ada pakar kelautan, ada pakar satelit, ada pakar geografi, ada pakar oceanografi, ada pakar apa. Polri pun tidak bisa menentukan bahwa ini adalah ini menurut dia.
dia akan mencari keterangan ahli, mencari alat bukti di mana garis pantai, pada saat bulan naik garis pantai sampai kemana, pada saat bulan surut sampai di mana, nanti pendapat dari peta geografi atau peta apa namanya itu, yang pinter-pinter itu, pada tahun 70 di mana posisi garis pantainya, pada tahun 80 di mana, pada tahun 2026 di mana. Nanti kesimpulannya apa, itu pun belum menjadi sahnya setelah diputus oleh pengadilan. Semua boleh berpendapat, tidak ada salahnya. Negara hukum, negara demokrasi. Tapi nanti semua akan dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Baik, Bu Yenti, jika terbukti ini adalah TPPU, lantas pasal berlapis apa yang akan dikenakan nanti, Bu? Ya begini, ini kan kalau dari Barreskrim itu saya mendengar dan membaca itu sudah dilakukan penyelidikan sejak tanggal 10 Januari, katanya kan begitu. Jadi mungkin sudah ada pendalaman-pendalaman gitu ya. Hanya memang ini kan disebutkan kemungkinan juga ada korupsinya, misalnya ada penyalahgunaan kewenangan, kemudian ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu juga ada sanksi pidananya gitu ya. Undang-undang kelautan juga ada sanksi pidananya. Jadi kita mencari yang ada sanksi pidananya kalau kita berbicara tentang bagaimana kasus pagar laut itu dikaitkan dengan TPPU. Karena semua undang-undang yang akan kita lapiskan, ini kan ada satu perbuatannya adalah pemagaran di laut gitu saja. Tapi itu yang dilanggar undang-undangnya banyak. Dan undang-undang yang banyak itu juga ada yang bersanksi pidananya. Jadi saya tidak berbicara sanksi administrasinya. Apalagi sekarang yang mencabut siapa? Sebetulnya kan harus dicari. Masa negara terus yang ini? Kalau memang ini sudah ada pelanggaran, itu juga sudah mulai harus dihitung. Memang mencabut harus segera. Ya tidak apa-apa karena nanti kan alat bukti kan bambunya saja dijadikan satu-satu cukup. Kalau bagaimana landscape dan sebagainya kan kita punya satelit dan sebagainya. Kemudian itu tadi betul dari ahli geodesi UGM ya kalau nggak salah mengatakan bahwa 1976 itu semua adalah laut gitu. Tidak pernah ada perubahan, pernah ada daratan. Itu nanti kan dimintain keterangan dengan ilmunya dan kemudian disumpah. Itu kan dia akan memberikan gambaran-gambaran yang mendalam tentang itu karena 1976 belum tentu yang sekarang yang dulu dewasa sekarang ini masih ada juga kan itu juga harus difikirkan. Artinya kita memerlukan pemikiran-pemikiran bahkan kalau satelit kurang bisa tanya ke NASA aja kelihatan ya Pak ya semuanya. Jadi segala sesuatunya ini nampak bahwa ada pelanggaran yaitu tidak ada izin dan memang tidak boleh laut yang miliknya negara itu dipagari. Nah ini kita mencari dari sudut hukum pidananya itu yang paling menjerakan. Jadi kenapa harus pakai pidana? Karena ada beberapa perbuatan yang kalau sanksi administrasi, sanksi perdata diterapkan tidak bisa menjerakan harus pakai pidana. Kalau ada pidana kemudian ada uangnya, itulah TPPU. Demikian. Baik, Bu Yanti. Sayang sekali waktu kita terbatas, saya ingin sekali membahas panjang mengenai hal ini. Ya semoga saja kelancaran dialog kita ini juga berimbas pada indikasi dan juga apa yang dilakukan pemerintah untuk mencari tahu kelancaran menyelidiki pagar laut ini. Terima kasih Pak Susno, Bu Yenti dan Gus Rofi, selamat malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri dan pejabat yang tidak patuh dan korup. Dialognya kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Pemirsa, sejumlah emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi. Masa aksi menyerukan dukungan terhadap penegakan hukum berkeadilan dalam pra-peradilan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Puluhan emak-emak berkumpul di depan PN Jakarta Selatan sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat hari ini, jelang dimulainya sidang lanjutan pra-peradilan Hasto Kristianto. Masa membawa spanduk dengan narasi dukungan kepada Hasto dan hakim. Mereka menilai ada upaya tekanan terhadap persidangan Hasto sehingga semua pihak diajak memantau dan bersama mengawasi jalannya persidangan yang digelar maraton. Aksi damai ini ditutup dengan membagikan bunga mawar sebagai tanda aksi damai kepada para pengendara yang melintas serta para pengunjung di PN Jakarta Selatan. Untuk hadir di sini untuk menyuarakan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Ya, sidang pra-peradilan hari ini beragendakan pembacaan jawaban oleh KPK selaku termohon yang dilanjutkan dengan penyampaian bukti dari pihak Hasto sebagai pemohon. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengaku siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan dan telah menyiapkan bukti-bukti yang akan diajukan pada sidang. Baik, selanjutnya silakan dari kuasa termohon. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dicecar anggota Komisi 13 DPR tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Menerbitkan kepres tentang Lebih dari 100 hari menjabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pigai dinilai oleh DPR minim aksi dan tidak terlihat di lapangan. Khususnya dalam menyikapi terjadinya pelanggaran HAM di beberapa daerah. Salah seorang anggota DPR, Siti Aisyah, meluapkan kekecewaannya dalam rapat kerja Menteri HAM dan Komisi 13 DPR. Awalnya Aisyah punya harapan besar terhadap Pigai dengan menilik dari rekam jejaknya sebagai pegiat HAM. Ia juga mempertanyakan gebrakan yang dilakukan Pigai, mengingat pernyataan Pigai sempat viral karena ingin mengajukan anggaran 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM. Komisi serta rekan-rekan yang saya hormati, anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti Pagar Laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah Pagar Laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada menteri-menterinya dan juga pejabatnya yang tidak patuh dan korup. Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap
ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan kode kemungkinan adanya reshuffle di Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Harlah NU Rabu malam. Dengan tegas mengatakan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Kita bahas lebih dalam kode dari Presiden untuk para pembantunya di Kabinet dan sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Emrus. Apa kabar Bang? Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Bang Emrus, kalau bicara kode yang diberikan Presiden Prabowo adanya reshuffle, kita tahu kan belakangan yang rame itu menteri-menteri seperti kalau soal gas 3 kg ada Pak Bahlil di sana, pagar laut ada Pak Trenggono, ada Pak Nusron, dan beberapa menteri lain yang ramai belakangan muncul di publik. Nah, ini apakah menteri-menteri ini akan mendapat penilaian poin dari Prabowo, Presiden? Baik, peristiwa-peristiwa yang Abang sebut tadi justru ada yang mendongkrak katakanlah nilai menteri semakin baik. Tetapi sekaligus juga nilai bagi menteri yang sangat jatuh atau jelek. Nah, kalau kita lihat menteri yang justru bertindak tegas seperti Pak Prabowo adalah Nusron Wahid, menteri menteri ATR dan BPN. Justru dia mencabutkan sertifikat itu, tegas dia melakukan. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa Kementerian Kelautan justru mengatakan bahwa pagar laut jangan dicabut dulu lah. Begitu ya. Sementara perintah Bapak Presiden cabut, kan begitu, sehingga TNI kita khususnya Angkatan Laut menyelesaikan itu. Padahal yang memasang itu karena orang lain. Justru TNI Angkatan Laut kita mencabut itu semua. Ini prestasi yang luar biasa dari TNI Angkatan Laut kita. Tentu dia patuh terhadap perintah Bapak Presiden. Jadi dengan demikian, kalau kita lihat Menteri Kelautan mengatakan biarkan dulu, kan begitu kata beliau, saya kira ini tidak produktif. Karena bagaimanapun ruang laut itu adalah ruang yang untuk publik, untuk para nelayan. Tidak boleh menunggu proses dari suatu mempelajari, mengkaji, dan menentukan siapa pelakunya. Karena ini sangat urgen. Wah, berarti... Kemudian kita lihat nilai yang paling jelek lagi adalah pada Bahlil. Dan kita lihat keputusannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Saya pastikan, saya berani berdebat dengan kementerian atau menteri ESDM bahwa keputusannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya sederhana. Rakyat dalam hal ini rakyat pedagang kecil, usaha mikro atau usaha kecil. Masa katakanlah pedagang eceran gas tidak boleh menjual, sementara adalah agen bisa menjual. Kan agen itu lebih kaya daripada pengecer. Masa tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan kemudian juga tidak berpihak kepada konsumen gas 3 kg itu. Kenapa? Karena mereka akan membeli bahwa 3 kg itu ke ke agen. Dia butuhkan biaya naik ojek pulang pergi paling tidak 10.000, 20.000, dan pulang pergi jadi total 20.000. Tambah harga gas misalnya 15.000 menjadi 35.000. Belum lagi waktunya. Jadi artinya apa? Menguntungkan para agen, merugikan pedagang eceran, dan juga merugikan konsumen. Jadi tidak berpihak kepada. Oleh karena itu, saya sudah katakan di berbagai media, saya kira yang paling utama dievaluasi oleh Bapak Prabowo adalah Bahlil, karena memang dia tidak melakukan komunikasi dengan Bapak Presiden. Maka Bapak Presiden tadi dalam berita awal tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak patuh
akan diselesaikan. Reshuffle saja itu. Menteri-menteri yang kami itu. Demikian. Bang Emrus, kita lihat dulu informasi ini supaya lengkap dialog kita ya. Rakyat pun terus awasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Kita simak berikut ini pemirsa. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Banyak yang mendapat penilaian baik, namun tak jarang yang juga mendapat penilaian tidak baik dari masyarakat. Lembaga Center of Economic and Law Studies, Celios, mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau, beserta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap dangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. Sementara menteri dengan rapor merah adalah posisi pertama ada Menteri HAM Natalius Pigai yang sempat mengajukan dana Kementerian HAM sebesar 20 triliun. Di posisi kedua ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi, sementara di peringkat ketiga diduduki oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin meningkatkan lifting migas. Posisi keempat ada Menteri Kehutanan yakni Raja Juli Antoni. Sementara di posisi kelima ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Seratus hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Bang Emrus, menarik tadi yang disampaikan Bang Emrus memberikan penilaian melihat dari kinerja kementeriannya, begitu ya Bang Emrus. Nah ini saya ajak Bang Emrus untuk kita bersama membaca gestur ataupun kata-kata dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang begini, beliau bilang seperti ini, 100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali ya Bang. Dan betul. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kalau saya garis bawah ini Bang Emrus, istilah peringatan berkali-kali, bandel dan dablek. Nah ini yang bandel, dablek dan juga diperingati berkali-kali siapa nih Bang Emrus? Baik, saya pikir kalau kita pakai berhipotesa yang 5 terjelek itu, berarti kan ada 5 yang terbaik, 5 yang terjelek. Saya berarti, setuju dengan apa yang disajikan tadi. Maaf saya potong, berarti kalau yang Bang Emrus bilang yang disebut tadi Kementerian KKP dan juga ESDM. Betul, jadi karena memang 5 terjelek tadi sangat rasional gitu ya. Dan 5 yang terbaik itu juga sangat baik penilaian itu. Artinya objektif. Saya menduga bahwa peringatan itu diberikan kepada 5 yang terjelek. Bukankah misalnya satu contoh kita ambil yang terjelek itu, Bahlil. Bukankah dia tidak berkomunikasi dengan Presiden? Dan bukankah dia sudah dipanggil oleh Presiden? Dan kemudian kebijakannya dianulir oleh Presiden. Tidak pro rakyat. Ini suatu contoh. Baru kemudian para menteri yang berkinerja baik tadi. Apa itu nomor satunya siapa tadi? Kinerja terbaik. Yang terbaik itu ada Menteri Agama. Nah, Menteri Agama. Pak Nasaruddin Umar. Sebelum menteri pun ini abangku adalah tokoh sosok yang sudah selesai dengan dirinya. Bahkan waktu dulu saya sudah mengatakan ini sebenarnya seperti padi yang merunduk waktu dia belum menteri. Dan juga setelah menteri juga dia melakukan itu. Bahkan pernah dia dalam satu sambutannya bahwa tidak boleh kita korupsi, kira-kira begitu. Sudah diberikan oleh kewenangan oleh rakyat atau pemerintah kepada kita. Jangan coba-coba untuk melakukan suatu katakanlah kolusi, korupsi dan nepotisme. Saya kira semua orang di Republik ini mengakui kehebatan bahwa Menteri Agama kita ini baik sebelum dia menteri
dan sedang menjabat menteri. Dia sosok yang sangat luar biasa. Saya terus terang melihat sosok yang semacam inilah yang menurut saya ke depan pemimpin bangsa kita, yang sehingga membawa bangsa ini benar-benar bisa lebih baik. Oleh karena itu, bahwa Pak Prabowo saya kira harus memberikan perhatian lebih kepada Menteri Agama kita ini untuk lebih mengontrol kementerian-kementerian. Bisa nggak dibuat jabatan beliau sebagai katakanlah Menteri Koordinator bidang pembersihan menteri-menteri yang kemungkinan melakukan korupsi misalnya seperti itu. Baik. Saya kira sangat soal apa yang dibuat oleh teman kita penilaian tersebut. 5 terbesar, 5 terjelek. Okay. 5 terjelek berarti kemungkinan yang ke-6, yang ke-7 juga tentu pasti menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Demikian. Baik, Bang Emrus, terima kasih banyak ya Bang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime Bang. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Selamat malam Bang, terima kasih. Pemirsa, buntut efisiensi anggaran kementerian dan lembaga nasib gaji ke-13 untuk ASN tahun ini belum pasti. Tetaplah bersama kami, Sindo Prime segera kembali. Pemirsa, nasib gaji ke-13 untuk ASN tahun ini belum pasti sebagai buntut efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Kemenko Perekonomian sudah mengajukan usulan namun belum ada respon dari Kementerian Keuangan. Ya, di tengah isu penghematan kementerian dan lembaga, ternyata gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara juga belum ada kejelasannya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto enggan berkomentar ditanya hal ini terkait nasib gaji ke-13 ASN. Pemerintah mengaku sudah mengusulkan gaji 13, tapi kewenangannya di Kementerian Keuangan. Sebelumnya ini pemirsa, ramai di media sosial dugaan penghapusan THR dan gaji 13 ASN. Ini imbas kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar 300,7 triliun rupiah atau 1/4 dari total anggaran kementerian dan lembaga di tahun ini. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan. Persiapan sudah ada. Dalam rangka penghematan besar-besaran anggaran pemerintah, Kementerian Keuangan membatalkan program beasiswa atau Ministerial Scholarship mulai tahun 2025 tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkeu 2025 ini diumumkan melalui pengumuman nomor 14 tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan pada 31 Januari 2025. Keputusan pembatalan Ministerial Scholarship ini dibuat sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, serta tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan nomor S37 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Seperti diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan internasional di sindonews.com. Yudha Ande pamit pemirsa, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.